Hai, selamat datang di channel saya Isma14. Sebelum nonton jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, lanjut. Nah, kita ada di dalamnya. Sekarang kita mau lihat nih tempatnya seperti apa. Dan tempatnya enak banget ini. Ada lorong-lorongnya masing-masing ya. Karena ada ikan, aquascape, predator, sama reptil. Ngomong-ngomong nih pada kemana orangnya ya? Bentar-bentar. Ini kayaknya yang punya nih. Wah, coba kita samperin ya. Assalamualaikum. Salah. Wis, Widih. Pak Julfikar apa kabar nih? Baik. Wes, mantep nih Pak Julfikar nih. Sudah buka toko ikan hias, aquascape, terus predator, sama reptilnya juga. Ngomong-ngomong, udah berapa lama sih Pak berjalannya ini Pak? Kalau buka dari soft opening baru 4 hari sih. Baru 4 hari. Kita 1,5 bulan habis buat renov nih sama nyeting aja nih. 1,5 bulan. Balut. Nah. Jadi buat setting semuanya ya. Ya. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya nih? Ya alhamdulillah lagi ini kan ekspor lagi bagus ya. Ah. Beberapa bulan belakangan ini lagi bagus. Terus setting di sini jadinya lumayan sibuk. Wis. Ini kalau udah running anak buah juga udah paham lah, udah lancar, udah lebih nyantai lagi. Kemarin lumayan sibuk. Mau nanya nih, yang ada di sampingnya ini jenis apa nih? Kayaknya Ini. sibuk amat nih. Ini namanya musang bulan, Musang bulan. Paguma larvata. Oh, yang bau pandan bukan Pak? Bukan, tapi mirip pandan juga sih. Mirip pandan Baunya. juga. Ini makannya apa dia Pak? Biji-bijian atau omnivora? Dia omnivora, cuman selama ini rutinnya pisang, Oh, makan buah aja ya biar dia lebih kalem ya. lebih kalem. Karena makan Kadang-kadang buah. sih kilat ayam, Dikasih ayam juga daging-dagingan. ayam juga cuman jarang, biar Oh, nggak galak. biar gak galak Biar ya. agak gemuk dikit. Iya, kalau benar nggak dia sih. kurus banget. Nah, Pak, di depan kita ini ada seperti palu, apa namanya nih? Palu apa? Paludarium. Paludarium ya. Kenapa disebut nama paludarium sih Pak sebenarnya? Apa emang aquascape versi gedenya jadi namanya kayak gitu atau bagaimana? Paludarium itu lebih buat enclosure yang ada bagian airnya, ada bagian daratnya. Hmm, Terus biasanya paludarium itu ya begini, depannya kaca. depannya kaca kayak gini ya. Iya. Konsepnya ini kalau kayak gini berapa kali berapa? Terus berapa lama pengerjaannya Pak? Ini 1,75 kali. Kalau dibuletin ya 2 kali 2 kali 2 meter. Berapa lama pengerjaannya Pak dari A sampai Z gini Pak? Untuk ininya aja, apa namanya ini? Untuk kaca sama pokoknya foundationnya aja itu bisa hampir seminggu karena nunggu kering kan. Jadi emang bertahap ya Pak ya? Iya, terus hardscape-nya bisa seminggu lagi. Kalau tiap hari dikerjain ya kayak setengah hari full nonstop itu 4 hari sih sebenarnya. Tapi kalau cuma 2-3 orang agak-agak nyantai ya seminggu, terus planting 2 hari pas. Jadi mungkin total dari nol itu 2 minggu. 2 minggu ya. Sama mau nanya Pak, ini konsepnya jenisnya apa? Tanaman apa nih Pak yang ada di sini nih? Tanam kan ada juga perang lihat tuh kayak bunga-bungaan, semua isinya bunga kayak anggrek-anggerekan gitu Pak. Ini apa nih Pak? Awalnya lihat konsep Papua sih. Papua. Biotop Papua. Wah, Cuman makin kesini kan kita nyari literatur jenis tanaman yang ada di Papua itu kan agak susah ya. agak susah ya. Tapi untuk ikan, reptil, amfibi saya referensi untuk hewan Papua ada lah. Tapi buat tanaman susah. Jadi akhirnya sebagian tanaman Papua, sebagian lagi jenis-jenis yang mewakili tanaman yang ada di Papua, genusnya. Misalnya anggrek. Anggrek. Buat anggrek Papua kan banyak dilindungi kan, terus Iya. mahal juga kan. Akhirnya kita pakai anggrek lokal yang nggak dilindungi juga, yang murah. Yang penting genusnya sama, ini mewakili yang ada di Papua. Terus di air ada yang kayak rumput, itu genus Vallisneria. Cuman kita pakai jenis Natanz, karena yang di Papua kita nggak tahu nama jenisnya apa. Nah, mau nanya nih soal budget. Kalau kayak gini gimana tuh? Budget itu standarnya berapa? Kalau ukuran segini biasa kita jual di harga 40 sampai 50 jutaan. 40 sampai 50 jutaan ya. Itu udah plus tanaman, plus konsepnya juga, sama ikannya juga. Iya, itu udah semuanya full set ya. Itu juga sama maintenance bulan pertama lah. Kalau misalnya kita ada paket standarnya 5 bulan, ya paling nanti nambah sekitar
sekitar 5 juta, jadi sekitar 55 lah. Hmm, Selama 5 itu bulan. untuk maintenance yang ini ya. Ya. Nah. Terus itu jenis kayunya juga sebagian besar Santigi sih kalau untuk budget segitu. Kalau untuk kayu rasa mala mungkin kita jualnya di sekitar 40 jutaan Hmm, jadi emang tergantung dari kayunya, bahannya juga berarti ya. dari bahannya. Nah, itu kan dari ukuran juga ngaruh nggak, apa sih? Dari ukuran ngaruh. Ukuran ngaruh ya. Paling kecil pernah bikin segede apa Pak biasanya kalau untuk paludarium ini Pak? Oh iya, ada tuh yang kecil banget. Yang kecil yang aquascape itu, Dalam. yang kecilnya ada ya. 20 cm ada. 20 sentian itu ya. Itu jenisnya paludarium itunya ya. Kalau dari juga. Wes, nah. Luar Ini biasa kan nih. ini kan kantong semar nih, Kantong semar. Defenders atau Tropical Picture Plant. Ini udah mati sih kantongnya. Si Helis Kepo. Udah kering ya. Iya, tapi nanti tumbuh kantong baru. Kantong semar ini sebenarnya dilindungin, cuman ini jenis dari farm yang hybrid, jadi nggak Hybrid ya? dilindungin. Nah, Berarti banyak Pak. jenis farm yang hybrid. Hybrid. Ngomong-ngomong nih kabutnya udah mulai banyak nih Pak. Ini kalau kabut gini dingin nggak sih Pak? Lihat efeknya dingin, efeknya kalau kita pegang panas. Panas ya. Itu malah panas. Kabutnya efeknya panas ya. Panas sih sebenarnya. Oke Pak. Jewel orchid ini anggrek juga loh. Anggrek iya. Cuman dia yang dilihat daunnya sih bukan bunganya. Daunnya kayak drip-drip gitu. Justru malah mirip kayak ini daun siri ya. Kayak Siri cabe. Siri cabe kayak gini nih. Terus, ini adalah konsep dari paludarium milik Wildlife Indo ya, Indo Wildlife nih. Jadi buat teman-teman atau sobat ISMA yang tertarik, kalian bisa bikin seperti ini di rumah di lahan yang seperti 2 meteran. Konsep seperti apa kalian bisa konsultasikan langsung. Terus mengenai budget kalian bisa konsultasikan langsung berapa budget yang kalian miliki dan standar apa yang bisa diterapkan gitu aja Pak. Oke, kita pindah ke tempat lokasi yang lain Pak untuk melihat yang lainnya. Yang ini nih. Oh, ini yang mana paludarium ini apa yang ini Pak? Ini palut juga, ini palut juga. Ini yang versi super mini kan. Super mininya ini ya. Tuh, ternyata ada paludarium yang versi super mini. Kalau paludarium itu sistemnya memang dibuat seperti ini yang tidak full air itu Pak ya? Iya, emang dia nggak full air. Nah, kalau untuk jenis kayak gini, ini berapa kali berapa nih Pak? Ini semeter kali 40 kali 40 cm. Semeter kali 40 kali 40 cm. Nah, paling bagus sebenarnya diisi apa sih Pak kalau untuk jenis yang kayak gini? Apa ikan aja, apa reptil aja gitu? Paludarium itu fleksibel ya. Ada yang isi katak, sekarang lagi ngetrend Poison Dart Frog tuh. Katak itu yang impor. Yang importnya? Bisa diisi kepiting hias, Kepiting hias. ya, vampire crab. Terus bisa diisi kayak gini forest dragon, Forest dragon. kura-kura kecil kan, Ah, atau salamander. Ini ada nih dia tuh dada merah. dada merah ya. Dia, Ngumpet takut di mangsa dia Pak. dia nggak bisa lah makan kura-kura. Salamander red belly ya Pak. Cocok ya? Red belly cocok, dia bakal naik. Ya, dikit-dikit dia naik. Nah, mau nanya red belly itu sebenarnya beracun apa enggak sih Pak? Nggak. Nggak beracun kan? Aman kan itu? Aman. Nah, itu paling cocok salah satunya buat ngisi aquascape paludarium ini kayak gini ya. Iya. Nah, untuk budget rata-rata untuk segede gini berapa tuh Pak? Sebenarnya untuk paludarium ukuran segini standarnya 4 sampai 5 juta sih. 4 Cuma sampai kalau 5 konsepnya sesimpel ini di bawah itu harganya. Di bawah itu, jadi ngikutin budget sesuai pesanan dananya ada berapa maksimalnya ya. Iya. Maksimal kurang dan lebihnya. Bahannya juga ini kan pakai batu pasir sama driftwood aja, jadi sama rasa mala. Jadi ini low budget lah. Low budget ya. Dan paling mininya nih paling lucu nih Pak. Ini ikan mini-mini berarti Pak ya? Ya ini gapi sih. Gapi ini kan ya? mesinnya juga belum dinyalain, jadi nggak pakai gapi aja. Pakai gapi aja ya. Wis, cakep nih Pak. Paludarium yang versi mininya. Ini belum ini belum di planting, jadi tanamannya belum hidup. Ini kemarin ngetes konsep naro-naro aja, ada moss sisa, kita taruh, kayak gini nih. Tapi hasilnya bagus Pak. Nah, ini belum, ini hidup sih kucai, tapi nanti mau pakai moss sama bucai lagi, baru kita rawat. Ini belum baru ngekonsep, belum di planting. Ini Cryptanthus hidup. Ini mesinnya juga belum dihidupin. Nah, ini sebelah kita nih lagi ada konsep bikin aquascape juga Pak ya. Ya, aquascape. Ini buat workshopnya ada di sini. Jadi kalian atau sobat ISMA yang pengen mampir ke sini, pengen mesen, kalian bisa langsung datang aja. Nanti kalian bisa ngeliat konsep cara buatnya atau belajarnya juga di sini Pak ya. Boleh, Mesennya di sini, belajarnya di sini, nanti tinggal bawa pulang isi air ya. Ya, beli bahan juga boleh, beli bahan doang boleh. Beli bahan boleh, beli ini boleh. Jadi bebas aja di sini Pak ya. Bebas, Gitu.
Bukanya setiap hari apa aja, Pak? Setiap hari buka 24 jam. Jadi Ya. pagi ketemu pagi lagi ya? Ya bagi ketemu pagi. Bebas. Yang penting kasih tahu janjian juga bisa ya. Biar maksimal kalau pengen ketemu langsung Julfikar. Kebetulan Julfikar ini juga sibuk di YouTube juga dan sibuk keliling juga, Pak. Dengar-dengar katanya maintenance juga, Pak. Iya, saya ada maintenance di beberapa tempat sih, jadi kayak di Mabes Polri kan, jadi suka ya sering keluar aja jalan-jalan. Jadi nggak selalu ada stay di lokasi ya. Jadi kalau misalnya ada maintenance keluar ya mau nggak mau harus keluar juga ya. Iya. Nah di ini pos akan dibikin lorong seperti apa, Pak? Ini khusus buat nanti yang versi kecilnya atau hanya untuk reptil ada di sini semua lorongnya, Pak? Untuk ruangan ini sebenarnya ruangan reptil sih. Ruangan reptil. Ruangan reptil karena nanti konsepnya yang ruang tengah ini karena ada palutnya nanti di AC kan, karena paling besar tanaman aquascape. Nah untuk reptil yang butuh anget lah, heat lamp, dan dia nggak bisa didingin terus kan nanti pilek dari ruangan ini. Apa aja reptil untuk saat ini, Pak? Sekarang yang udah ada kayak ini butterfly agama. Ini kadal ini apa ya? Ini kadal juga kan termasuk, Pak ya? Iya, kadal. Keluarga Ini kadal-kadalan. keluarganya bunglon sama cekiber sama londok gitu. Kalau yang sebelahnya apa nih, Pak? Ini leopard gecko. Oh, leopard gecko. Gecko biasa tidur dia. Kalau boleh saya bilang, gecko itu samanya kayak tokek, Pak ya? Iya, cuman dia nggak bisa manjat karena dia punya cakar, bukan punya. Wih, itu dia. Dia punya cakar, bukan punya tempelan. Terus paling itu sih sulcata, kita ambil aja dia. Sulcata, nah ini dari tukangnya juga nih. Saya tahu nih sulcata nih. Tidur sih jam segini dia. Tidurnya malam, Pak? Malam. Kalau yang melek malam gecko sebenarnya, nocturnal. Nocturnal ya, hewan nocturnal malam. Kalau ini tidurnya malam, berarti siang makan mulu nih kerjaannya nih. Siang makan, dia jemur sama makan saatnya itu. Siang berarti puasa nih, Pak. Siang kebalikannya dia makan ya, berarti nggak puasanya malam hari doang ya? Puasanya malam. Ini ada penjaganya nih. Pembil. Ini kayak kucing-kucing ini, Pak. Apa nih? Bengal-bengal gitu, Pak? Iya, ini jenis bengal. Ini dia dijual sih, termasuk. Oh, dijual juga. Termasuk jualan, cuman dia kita biarin berkeliaran di sini. Tapi jinak kayaknya, Pak. Jinak banget. Manja malah, bukan jinak lagi. Biasanya bengal itu kan namanya juga bengal gitu kan. Bener nggak, Pak? Iya, bengal. Kenapa tuh? Bengal tuh kan bengal ya. Ya emang ketakilan sih kelakuannya. Ketakilan, ya. Apa aja dikepoin. Kalau ada kucing lain juga Nah, dikepoin. ini kita lihat nih di sini ada ular nih. Jenis ular apa aja, Pak, yang ada di sini, Pak? Reptilnya, Pak? Ini ada ular monopohon halmahera, Hah? Candoya paulsoni, terus ini ada monopohon jayapura nih, Candoya carinata. Ini Mana yang black and white? paling gede segede apa, Pak? Ini udah paling gede. Oh, maksimal segede gini udah Iya. nih. Berarti mini ya, Pak ya, ular ya? Mini ya. Beracun apa enggak nih, Pak, jenisnya, Pak? Nggak berbisa, dia keluarga boa. Oh, keluarga buah. Berarti melilit, Pak ya? Ya, ini jenis yang cocok buat newbie lah. Udah gitu harganya kan terjangkau. Berapa kira-kira, Pak? Kalau yang ini kan black and white ya. Ah. Kalau ini harganya lumayan. Ini sekitar 1,5 juta. Tapi kalau yang normalan harganya cuma 200 bet. Tadi kalau ular yang white and black ini harganya kurang lebih sekitar 1 koma ya. Kalau yang Ya. versi yang biasanya yang standar biasa untuk stok yang budget minimalis itu harga sekitar 200 ribuan, itu warnanya kayak gini gitu, Pak. Warnanya gini, cuma ukurannya segini. Ukurannya sama ya. Berarti telurnya lebih kecil lagi, Pak ya. Dia melahirkan. Oh, melahirkan. Jadi di dalam perut kayak sejenis ovivivipar apa gitu ya. Ovovivipar ya. Oh ya, ovovivipar ya. Jadi dia sebenarnya bertelur juga, cuman dia netesin di dalam perut berarti ya. Iya. Terus habis itu dikeluarkan dalam kondisi sudah bergerak-gerak hidup gitu. Sudah gruwel-gruwel. Nah, ini makannya apa? Serangga juga apa Makannya pinky sih, bayi mencit itu. bayi mencit? Ya, tikus putih yang bayinya masih pink itu. Jadi kalau kecil makannya gitu. Kalau di alam makannya itu juga kan kayak nggak mungkin deh, Pak. Di alam lebih ke kayak cicak-cicak gitu sih. Kadal kecil. Pas lah. Iya, tapi kegedean. Yang ini kegedean. Makanya kalau dia disebelahin sama gecko, sama dia diincar mulu nih. Tapi kalau gecko-nya segede gini, Kalau bukan dia ini masih muat sih. masih muat ya. Hmm. Oh iya. Dia fleksibel ya. Kalau ini harganya berapa, Pak, kalau budget kayak gini, Pak? Kalau ini 500 ribuan. 500 ribuan ya. Ini Warnanya normal. emang segede gini semua. Ini maksimal udah segini, kalau ini udah maksimal nih sekecil.
Jadi versi bonsainya ada di sini semua, Pak. Nah, kalau versi jumbonya gimana, Pak? Ada sih kita di belakang kandangnya ada Sanca albino. Nah, ini kita ada di khusus ular yang jumbonya. Pak, ini berapa kali berapa, Pak? Kandangnya. Iya, pandangnya. Terus ini kayaknya serem amat, Pak, ularnya, Pak. Ini Sinajin panjang ulernya 3 meter lebih. 3 meter lebih. Ya, kandangnya juga sekitar 3 meter. Ke belakangnya paling semeter setengah lah. Wih, dia keluar, Pak. Dia sadar kamera berarti itu. Sadar kamera. Najin. Waduh. Dia emang begini apa gimana, Pak? Emang gini, tapi dia jinak banget ini. Oh, jinak ya? Lebih bandel musang tadi Daripada yang ini ya. daripada dia. Oh, Dia lebih friendly sebenarnya. ini albino jatuhnya, Pak ya? Albino. Nah, kalau untuk segede gini ini kan gede banget ini jatuhnya, Pak. Boa ini kan ya namanya ya? Sanca ini. Oh, sanca apa namanya, Pak? Burmese Piton albino. Saya nggak ngerti istilahnya nih, Pak. Kira-kira budgetnya berapa, Pak, kalau kayak gini, Pak? Sekarang udah murah banget ya. Sekarang segede gini 3 jutaan. 3 juta nggak murah, Pak, masih mahal, Pak. Dulu baby 4 jutaan. 4 jutaan ya? Baby. Hih, ini ukuran ternyata nih ya. Justru ada ular yang sadar kamera ya. Saya baru tahu loh ternyata ada sadar kamera kayak gini nih. Dan ini kurang lebih harganya sekitar 3 jutaan. Dijual juga kan, Pak, ini ya? Dijual. Nah, buat teman-teman atau Sobat Isma, ini makannya apa aja, Pak, yang gede-gede mencit juga? Ini makannya tikus atau ayam atau burung puyuh. Seminggu berapa kali, Pak? Apa Ini 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Ya. 2 minggu sekali berapa kilo ayam, Pak? Kalau puyuh bisa muat 3 sampai 4 ekor. Kalau ayam sedang itu paling 2 ekor. Tuh. Jadi makannya puyuh atau ayam atau mencit yang disesuaikan dengan badannya dia. Kurang lebih sekitar 3 ekor kalau yang kecil-kecilnya ya. Berarti sekiloan dong ini makannya nih. Sekali makan 1 kilo berarti. Sekali makan ya kalau ayam sedang, iya ada 1 kilo. 1 kiloan ayam sedang. Itu sama dia diolah selama 2 minggu ya. Tuh seperti ini. Halo. Najim ya? Plastik bening aja yang itu. Nah, kita ngeliat ada sugar glider. Ini aja dia deh yang gampang keluar. Tuh. Oh iya. Nah, mau nanya, Pak, ini sama kayak hewan yang paling gampang umum dibedakan jenis kelaminnya, Pak ya? Iya benar. Kalau laki-lakinya ada di ininya, kalau ceweknya ada ininya ya, Pak? Kalau sugar glider lebih gampang lagi. Apa? Kalau udah dewasa, lakinya ada pitak di jidatnya. Oh, ada pita ke jidatnya. Nah, Oh. kalau Iya. masih kecil ya harus dilihat bijinya. Nah, untuk harga, untuk price untuk jenis kayak gini berapa nih, Pak? Sekarang juga lagi murah banget. Sekarang paling harga 250 ribuan. Oh, 250 ribuan ya. Hmm. Tuh. Berarti bisa beli sepasang juga di sini, Pak? Iya, Apa ini- stok sepasang juga? Ini ada 3 pasang. Oh, 3 pasang semuanya. Kalau kayak gini bisa dikirim nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau sepulau masih gampang, tapi kalau selain Jawa, Pokoknya di luar Bali pulau dan gitu. Palembang udah agak susah ngirimnya sih mamalia. Yang paling gampang dikirim reptil sama ikan. Reptil sama ikan ya. Tuh. Jadi bisa buat kirim-kirim juga ternyata. Untuk yang di Jabodetabek, kalian bisa mampir nih, deket banget. Kalau luar kota ini deket banget ini. Ujungnya Sama pintu tol. ujungnya Jakarta ya. Ujung Ya, Jakarta untuk keteknya Jakarta sih. ke Jakarta. Jakarta Timur. Patokannya gampang, itu ada di dekat Monumen Pancasila. Kalian bisa patokan dari situ, nanti tinggal kontak aja nomor HP-nya, nanti gue tulis di bawah kolom deskripsi. Ada nomor teleponnya admin kan, Pak? Ada. Berapa Gis? Berapa? 0812 9142 9142 6742.
6714. Tuh admin yang ada di sini ya. Untuk cari Sherlock dan sebagainya ya. Kalau Gmap-nya udah ada semua. Lagi proses Gmap ya. Ya paling gampang berarti dari nomor HP aja ya. ya. Tuh. Kalau di Google Map Monumen Pancasila Sakti kan, Oh, gampang. siap-siap tuh, paling gampang. Oke, lanjut. Big